أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begini, ketika Anda tinggal di planet Jupiter, planet terbesar keempat setelah Bumi, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Kayak apa sebesar banding dengan Bumi? Mungkin Anda di sana baru 1 hari umur Anda, yang tinggal di bumi itu sudah 600 hari di sini, 2 tahun lamanya. Apa bedanya? Karena kita mengambil ruang yang berbeda. Oke. Waktu itu sebetulnya adalah artifisial, sesuatu yang kita cipta, dan distance-nya, jaraknya juga kita yang menentukan. Kapan dimulainya kita sepakati bersama. Bulan Hijriah saja ada 3 opsi lah. Ada yang menghitung lahirnya Nabi, ada yang menghitung dari sejak meninggalnya, dan dari hijrahnya. Itu Allah. Kalau kita menghitung meninggalnya mungkin dikurangi 10 tahun dong. Betul enggak? Kalau dari lahirnya ditambah 13 tahun, itu saja. Nabi Isa juga begitu. Dihitungnya itu setelah Nabi Isa meninggal, baru dihitung ke belakang. Hijrah itu dibuat pada waktu Sayyidina Umar. Dihitung hijrahnya Nabi, jadi dihitung ke belakang. Itu sejarahnya. Kemudian dalam Cina itu lebih dulu membuat penanggalan kalender, ya kan, daripada Masehi. Kemudian juga 1 minggu berapa hari itu di Masehi. Orang Jawa punya perhitungan bahwa 1 minggu itu dibagi 5 hari. Di Cina kuna dulu seminggu 12 hari. Di Afrika di daerah Swahili itu seminggu ada 4 hari. Lalu di mana salahnya? Silakan, sampai sekarang kita masih boleh membuat penanggalan baru. Di Indonesia itu seminggu berapa hari? Di Jawa enggak dong, di Jawa kuna dulu. Sampai sekarang masih berlaku pon wage. Nah, makanya ada mitos-mitos tertentu, yaitu gabungan antara Kliwon dan Jumat. Makanya setiap 1 bulan sekali akan mengalami hari Jumat bertepatan dengan Kliwon, namanya Jumat. Oh, gelis oleh jodoh enak. Oke. Nah, ditambah lagi bahwa waktu itu yang ada di tembok itu waktu kesepakatan. Dulu orang bikin jam itu belum ada jam di Mesir kuno, menghitung waktu itu dengan menancapkan tongkat. Bayang-bayang matahari itulah menghitung waktu. Ya dong. Kemudian pakai air, kemudian pakai pasir, bulunya ditekek
tengah-tengah dibalik, udah habis berarti satu hari dibalik lagi begitu. Nah baru terakhir dengan mekanika yang sekarang ini sampai tambah dengan elektronika, dan sekarang kita menggunakan waktu kuantum sama seluruh dunia. Dan ternyata dalam kecepatan bumi berrotasi, kita hitung saja 4 miliar tahun yang lalu. Karena ketika Big Bang itu terjadi, bumi itu belum layak mendapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup karena masih panas. Nah baru mendingin dan layak ditinggali itu setelah 4 miliar tahun lamanya. Sudah ada waktu belum? Ya belum ada. Ya kan begitu. Nah jadi dari mana ketentuannya? Nah maka nanti ada waktu itu, ada waktu yang hakiki, ada waktu yang artifisial. Waktu di dinding itu waktu artifisial. Tapi setiap pribadi manusia itu punya waktu hakiki. Semuanya kontrak kerja, kontrak kita di bumi ini sudah ada batasan waktu masing-masing, dan semuanya berjalan waktunya berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain waktunya berbeda-beda. Kita ambil contoh, ada orang menghafal Al-Quran 4 juz 1 tahun. Ya, saya pernah, punten ini mah cerita dulu, saya pernah menghafal Quran maghrib sampai subuh 4 juz selesai. Besok ujian selesai. Jadi dihafalnya dari malam saja. Teman-teman dari awal tahun sudah menghafal. Berarti beda nggak waktunya? Saya mau cerita. Suatu hari ada setemanan mandi di sungai. Anjerman lah kata orang sini mah. Tiba-tiba ada seorang teman yang selulup nggak nongol-nongol. Kan geger, ini kemana teman kita? Nah, akhirnya carikan tim SAR lah kalau sekarang mah, pakai jaring segala macam, nggak ketemu. Sampai orang sedesa semuanya berdiri di atas tanggul menyesar, itu mana, ditarik buaya kah kemana kan nggak tahu. Nah 1 jam kemudian ini anak nongol dari airnya, nongol. Dia nanya, kok banyak orang? Ada apa ini? Ya Rainira kan kak. Sira sih. Menti. Ya Allah, dalam waktu 1 jam apa yang terjadi? Dia bercerita begini, saya itu ngebuntutin seorang cewek cantik. Saya godain, ternyata dia mau. Ternyata jawilem. Diajak main ke rumahnya. Begitu sampai ke rumah, ternyata bukan rumah, istana. Dan itu anak raja. Dan langsung saya diterima dan saya akhirnya dikawinkan. Ya, dengan pesta yang luar biasa. Dan kemudian kita hidup bahagia dengan istri yang cantik itu. Dan raja bilang, ini istana nanti buat kamu, tapi satu persyaratannya, kamu tidak boleh masuk ruang ini. Ada kamar yang terkunci, tidak boleh masuk, yang lain silahkan. Oke, jadi selama itu sampai anak istrinya hamil, sampai punya anak, sampai disunatin anaknya 6 tahun kemudian. Nah di tengah-tengah sedang pesta hitanan, ini penasaran, apa sebabnya saya nggak boleh masuk kamar ini. Nah dia mencuri-curi masuk ke dalam ruangan itu. Begitu masuk ke dalam ruangan, nongol singkali. Ini artinya bahwa dia itu masuk pada dimensi yang lain. Masuk pada dimensi yang lain, yang ukuran waktunya tidak sama dengan waktu di sini. Nggak usah dimensi,
kita tinggal di ruangan yang berbeda saja, waktunya berbeda. Kita tinggal di Mars, waktunya berbeda, di Jupiter berbeda. Nah, kalau kita tinggalnya di planet yang lain, di bintang yang lain, di tata surya yang lain, tentu waktunya juga berbeda. Nah, kalau kita tinggalnya, kita keluar dari the Milky Way, galaksi the Milky Way, kita pindah di galaksi Centauri, tentu waktunya juga berbeda. Lalu yang jadi masalah bagaimana? Ya bisa saja Allah itu menempatkan seseorang pada dimensi yang berbeda sehingga dia melakukan banyak hal. Nah, oke. Di samping itu setiap manusia punya waktu berbeda dan juga dari waktu ke waktu perjalanan waktunya juga berbeda. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Kalau kita pengantin baru dalam keadaan senang, waktunya berputar cepat. Percaya enggak? Nah, kamu kawin, waktunya cepat sekali. Tahu-tanya Pak, 7 bulan aja. Ya Allah, kayak baru kemarin. Ya kan? Lagi lahiran lagi, wah cepet banget. Tapi ketika kamu menanti kekasihmu yang tidak datang-datang, wadah. Betul nggak? Sehari terasa 10 tahun rasanya. Jadi waktu itu sendiri adanya pada rasa kita sendiri. Paham nggak? Kita akan merasakan waktu lambat kalau kita dalam keadaan penderitaan. Setuju?